dan juga penuh dengan semangat. Nah, supaya menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang penuh dengan derap semangat supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah lebih semangat lagi sampai dengan akhir. Ayo adik musiknya, adik-adik bangkit berdiri dan kita ikut bergerak mengikuti musik dan gerakannya ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik walaupun secara online. Kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa, pimpin ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengikuti dengan tenang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih doanya Kak Budi. Adik-adik, lagu berikut adalah lagu pujian tentang sebuah kasih di dalam sebuah keluarga. Seperti firman yang hari ini akan kita dengarkan. Apa firmannya? Nanti adik-adik ikuti ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Silakan Kak Dev. Satukanlah hati kami, memuji dan
Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di mana saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami, supaya kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Karyanya akan bacakan ya adik-adik. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit
yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab ke mana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah akhirnya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi dari apa itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya, dan berjalanlah kedua sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Dalam firman Tuhan diceritakan pada zaman hakim-hakim memimpin bangsa Israel, terjadilah bencana kelaparan. Ada yang tahu adik-adik, ketika bencana kelaparan terjadi itu seperti apa ya adik-adik? Ya betul, sulit untuk mendapatkan makanan, panen tidak berhasil, pohon dan tanaman pada kering karena tidak ada hujan adik-adik. Bahkan banyak sumur yang tidak ada airnya. Adik-adik, ketika bencana kelaparan itu terjadi, di Betlehem ada satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek. Di mana keluarga Elimelek pergi meninggalkan kampung halamannya Betlehem. Mereka pergi ke daerah Moab. Di sanalah mereka tinggal bersama istrinya yang bernama Naomi dan kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Adik-adik, ketika mereka tinggal di Moab, di negeri asing,
orang Moab mau menerima keluarga Elimelek dengan baik. Walaupun keluarga Elimelek bukan berasal dari Moab. Orang-orang Moab memberi kesempatan kepada keluarga Elimelek untuk bekerja supaya mendapatkan makanan dan bisa bertahan hidup. Adik-adik, belum lama tinggal di Moab, Elimelek meninggal. Naomi merasa sangat sedih hatinya adik-adik. Ketika suaminya meninggalkan untuk selamanya, Naomi sangat sedih hatinya adik-adik. Kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, berusaha untuk menghibur ibunya supaya tidak terus bersedih. Adik-adik, tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan suku Moab. Kedua perempuan itu bernama Orpa dan Rut. Naomi sangat senang dengan kedua menantunya itu karena Orpa dan Rut sangat menyayangi dan sangat mengasihi Naomi. Mereka menjadi keluarga yang rukun, damai, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Setelah 10 tahun, kedua putra Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal. Naomi kembali hatinya merasa hancur, merasa sakit adik-adik. Naomi merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Naomi merasa hidupnya sendirian. Karena suaminya, kedua anaknya sudah meninggalkan untuk selama-lamanya. Adik-adik, siapa yang pernah ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh orang yang adik-adik sayangi atau kasihi? Ya, bagaimana perasaan adik-adik? Ya, tentu akan merasa sakit, akan merasa sedih adik-adik. Ketika orang yang kita sayangi, kita cintai meninggalkan kita untuk selamanya. Seperti yang dialami oleh Naomi, Orpa, dan Rut. Mereka sangat sedih hatinya karena orang yang mereka kasihi sudah tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Adik-adik, suatu saat Naomi mendengar berita bahwa di Betlehem sudah tidak ada lagi bencana kelaparan. Lalu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Betlehem. Orpa dan Rut pun mengikuti Naomi. Ketika mereka berjalan menuju Betlehem, di tengah perjalanan adik-adik, Naomi berkata kepada Orpa dan Rut. Kata Naomi, "Pulanglah anakku ke keluargamu, ke bangsamu. Semoga Tuhan mengasihimu sebab kamu sudah berbuat baik kepadaku." Lalu Naomi melanjutkan perjalanannya. Tetapi Orpa dan Rut tetap mengikuti Naomi sambil menangis adik-adik. Lalu Naomi berkata kembali kepada Orpa dan Rut. Kata Naomi, "Pulanglah anakku, kembalilah kepada keluargamu dan bangsamu, karena aku sudah terlalu tua." Adik-adik, Orpa mendengar nasihat atau mendengar perkataan Naomi itu. Lalu Orpa memeluk dan mencium Naomi sebagai tanda perpisahan, karena Orpa akan kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya, yaitu di Moab. Namun Rut tetap mengikuti Naomi adik-adik. Kata Naomi kepada Rut, "Rut, pulanglah seperti iparmu Orpa. Kembalilah ke keluargamu dan bangsamu." Namun Rut menjawab adik-adik,
Janganlah paksa aku untuk meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Adik-adik, sungguh sangat luar biasa hati dan imannya Rut. Rut tidak bisa atau tidak mau meninggalkan Naomi. Akhirnya Naomi dan Rut berjalan bersama ke Betlehem. Ketika Naomi bertemu dengan kerabat dan tetangganya yang sudah lama tidak berjumpa dengan Naomi, Naomi menceritakan waktu tinggal di Moab. Bahwa Naomi merasa namanya harus diganti dengan namanya menjadi Mara, yang artinya pahit penuh dengan penderitaan. Rut dan Naomi menjadi satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan, adik-adik. Mereka penuh cinta kasih, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling memperhatikan dengan tulus. Adik-adik, dari cerita firman ini, mari adik-adik kita belajar dari sikap Rut dan tindakan Rut untuk menunjukkan cinta kasih kepada keluarga kita, untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Apakah adik-adik sudah menunjukkan cinta kasih kepada keluarga kita? Mari adik-adik kita dapat memulainya dari hal-hal kecil. Misalkan adik-adik sedang asik main game, nonton TV, ya. Ketika melihat orang tua kita, misalkan mama lagi di dapur sibuk dan melihat ayah lagi beres-beres di rumah, sebagai anak yang cinta kasih kepada orang tua, adik-adik berani berkorban untuk melepaskan atau berhenti dulu memain game dan menonton TV-nya. Adik-adik mau untuk membantu dan menolong orang tua kita. Itulah adik-adik, menjadi anak yang mau mencintai dan menunjukkan cinta kasih kepada keluarganya atau kepada orang tuanya. Mari adik-adik untuk mencintai keluarga kita dengan penuh cinta kasih, cinta yang tulus seperti Rut dan Naomi. Terlebih lagi kita untuk mencintai Tuhan dengan tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik melalui sikap, tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kami yang baik, yang boleh kami dapat menyenangkan hati sesama kami, orang tua kami, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami Tuhan terus untuk senantiasa selalu ada di jalan Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Karyani mau ngasih ayat hafalan yang terambil dari Rut 1 ayat 16. Ayat hafalannya Rut 1 ayat 16. Karyani bacakan ya adik-adik. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, adik-adik, kini saatnya kita menyampaikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berkat kesehatan, berkat keluarga. Nah, untuk menyampaikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja atau scan ke QR code.
ikut ya. Nah, sebagai pengantar pesan kita, mari kita pujikan lagu Syukur Padamu Ya Allah. Kadek. Hari ini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang tua dari adik-adik kami agar boleh mendapatkan rezeki yang baik ya Tuhan. Dan juga berkatilah gereja yang akan mengelola persembahan kami agar berguna bagi perkembangan dan penyebaran kerajaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, seperti pesan di dalam firman yang sudah adik-adik terima pada pagi hari ini, bahwa di dalam keluarga harus penuh dengan kasih sayang seperti yang Tuhan minta ya Kak. Tetapi jangan hanya di keluarga, tetapi juga kepada teman-teman, kepada guru, kepada semua orang. Kita harus saling menyayangi dan juga saling mendoakan. Seperti lagu penutup pada pagi hari ini, doa untuk keluarga. Silakan Kak Dev. Amin.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu kami secara online dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan tolong kami semua untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa yang terkasih, demikian juga Tuhan pada kesempatan pagi ini, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun dari minggu kemarin hingga pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan penolongan pada mereka, berikan juga kesehatan, berkat, kepandaian, dan juga ketaatan, dan juga tambahkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan buat apa yang mereka cita-citakan dapat berhasil. Bapa yang terkasih, demikian juga Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang belajar baik secara online ataupun juga sudah melakukannya dengan tatap muka terbatas. Kiranya Tuhan selalu berikan kami selalu senantiasa sukacita, semangat, dan juga berikan hikmat daripadamu. Tambahkan kepandaian pada kami meskipun kami belajar secara online. Berkati juga guru-guru kami Tuhan, berikan mereka selalu senantiasa semangat juga dan juga kreativitas mereka sehingga kami tetap selalu senantiasa dapat bersemangat dalam belajar. Bapa yang terkasih, demikian juga Tuhan berdoa buat guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa berikan mereka berkat, kesehatan, dan juga semangat dalam melayani, memberikan pelayanan dalam sekolah minggu kami. Bapa yang terkasih, demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pemerintah yang menanggulangi COVID. Kiranya Tuhan selalu senantiasa berikan mereka pemimpin-pemimpin kami hikmat sehingga kami semua dapat terlindungi dari wabah corona ini. Bahkan Tuhan juga berikan kami kesempatan lagi untuk dapat menjalani kehidupan secara normal lagi ya Bapak. Bapak yang terkasih, demikian juga Tuhan, kami berdoa buat tim medis, baik itu untuk dokter, baik itu untuk perawat. Kiranya Tuhan juga berikan mereka selalu senantiasa semangat, berikan juga kesehatan untuk dapat merawat orang-orang yang terkena COVID. Dan juga Tuhan berkati keluarga mereka. Bapa yang terkasih, demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini juga kiranya Tuhan selalu senantiasa berikan kami kesehatan dan juga untuk tetap selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan kami, baik melakukan kegiatan di dalam maupun di luar. Kiranya Tuhan juga lindungi kami sehingga kami juga terhindar dari corona ataupun penyakit lain Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami kesehatan sehingga minggu depan kami juga dapat kembali bersama-sama untuk melakukan kebaktian secara online ataupun dengan Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.